Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar Cika. Rismon Syanipar mendadak menjadi detektif dadakan, mendatangi pihak UGM, memaksa ingin bertemu demi mendapatkan bukti-bukti terkait dokumen dan ijazah Pak Joko Widodo. Gerombolan ini tadinya keluar-keluar, miliki bukti kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, melapor ke polisi, sedangkan sekarang sudah mendekati persidangan baru cari-cari bukti. Ini lagi nih ya, habis akal hilang akal. Dokter Tipa memprovokasi masyarakat, mahasiswa, ilmuwan, cendekiawan, diajak oleh Dokter Tipa ini untuk ikut serta turun di kasusnya ijazah Pak Joko Widodo. Nggak puas ke Komnas HAM, nggak puas ke PBB. Lah sekarang ngajak mahasiswa, ngajak masyarakat, ilmuwan, cendekiawan untuk ikut serta di kasus ijazah Pak Jokowi. Seperti apa disungkapnya, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak video yang berikut ini. Ayo para peneliti dari 4.000 universitas dan sekolah tinggi di seluruh Indonesia, ayo bergabung bersama dengan kita. Kita para peneliti, para ilmuwan, para cendekiawan memiliki tidak cuma hak sebagai warga negara, ya, legal standing kita sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari para pemangku kebijakan yang kita berikan penghasilan dari pajak rakyat, ya, dan itu karena itu maka hak kita untuk bertanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga kewajiban kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai insan cendekia untuk apabila terjadi masalah pada masyarakat, apabila ada pertanyaan pada masyarakat, apabila ada dugaan-dugaan kejanggalan pada masyarakat, maka kita punya kewajiban untuk mencarikan jawabannya sesuai dengan ranah keilmuan dan kapabilitas kita masing-masing, ya. Dan yang terakhir adalah bahwa saat ini kita juga sangat membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat. Kita juga mengimbau lembaga-lembaga, terutama juga BEM, mahasiswa-mahasiswa. Ayo adik-adik mahasiswa, ini adalah momentum buat kita semua untuk menegakkan marwah, harkat, martabat, dan kehormatan negara kita. Jangan sampai kalian mendapatkan warisan negara yang compang-camping, negara yang pedih, negara yang hancur porak-poranda hanya karena kebohongan-kebohongan yang kita diamkan saja. Mari kita suarakan kebenaran, mari kita suarakan keadilan, dan mari kita tegakkan kejujuran di atas kebenaran bagi kita semuanya. Dari Komnas HAM, lari ke PBB, sekarang lari ke masyarakat dan mahasiswa. Memprovokasi masyarakat dan mahasiswa. Sejak kapan seorang dokter ngurusin ijazah? Ya. Nanti ke depan juga tetap merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh klien Mbak Kurnia, begitu? Sebelum saya jawab, apa yang disampaikan oleh Mas Andi. Mas Andi itu tidak benar, ya. Karena itu harus saya bagian bantah. Mana yang tidak benar, Mbak Kurnia? Hampir keseluruhannya itu tidak benar, karena Dr. Rismon sedang rajin-rajinnya sekarang mencari bukti-bukti. Sampai menemui Pak Kasmujo ke tempat KKN, Pak Kasmujo sudah terjadi di situ, kan sendiri bilang bukan pembimbing akademik, bahkan bukan pembimbing skripsi. Itu mau diapakan coba? Justru kami itu berharap pihak kepolisian ini hal-hal baru seperti ini tolong dong Pak. Ya, masa kalau kami rakyat kecil yang minta tidak diperduliin, tetapi kalau Pak Jokowi minta langsung ditangani, kan begitu. Ini perubahan-perubahan ini harus ini harus disikapi, kan begitu ya. Nah tadi apa pertanyaannya terakhir? Responnya Mbak, karena kemudian mungkin saja ada lagi pihak-pihak yang melaporkan karena merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan klien. Jangan pernah menganggap bahwa kami ini kurang kerjaan, meneliti ini, meneliti itu. Kalaupun diteliti, tidak ada, pasti ada kaitannya dengan kepentingan daripada membuat fix, membuat terang peristiwa itu sendiri. Jadi bukan kurang kerjaan, gitu Mbak. Membuat terang peristiwa itu sendiri. Membuat terang peristiwa itu. Ini penting sekali. Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap akademisi maupun aktivis di negeri ini. Tangkap mereka poinnya. Pengemban daripada pelaku undang-undang. Semua punya hak yang sama di mata hukum. Maka Pak Ito untuk membuat terang kasus ini ke depan, proses hukum seperti apa yang akan dilihat oleh publik, Pak, atas kemudian apa ya kalau kita bilang sudah gaduh begitu, sudah menjadi konsumsi publik mengenai permasalahan kepemilikan ijazah Pak Jokowi ini, Pak Ito. Iya, saya ingin mengingatkan lagi seperti Bang Andi tadi bilang, ijazah ini adalah produk dari lembaga. Kalau ada cacat yang ditanya kenapa lembaga mengeluarkan ijazah ini,
kecuali lembaga mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi kalau ada namanya hasil KKN, skripsi dan lain sebagainya, itu bukan merupakan daripada untuk proses penyelidikan di kita. Itu adalah kalau misalnya yang dilaporkan UGM. Ini kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo. Nah sekarang begini Mbak ya, bahwa hasil yang sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tentunya ini bukan kriminalisasi. Kalau memang ada penelitian nggak usah dilapor dong. Ini kan dilapor, otomatis menjadi satu proses kasus. Kasusnya kemudian dilakukan penyelidikan. Di dalam KUHP pasal 109 ayat 2 disebutkan, polisi itu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti atau bukan tindak pidana. Itu ada penghentiannya juga bukan sembarangan. Dan saya jangan lupa, kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana di polisi itu bukan memberikan satu kepastian hukum, bukan. Kita bukan di bidang keputusan hukum, nanti di pengadilan. Di pengadilan lah kita tunggu nanti ada kepastian hukum apakah memang betul menurut hakim ijazah tersebut palsu sehingga menggugurkan tuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah, atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 S1 ya. Karena di sana kan ijazah, keterangan ahli sudah ada yaitu dari Puslapor, keterangan para saksi sudah ada dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan lain sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media ya. Kalau memang penelitian kenapa harus diumbar di media? Dengerin tuh gerombolan pembenci, gerombolan sakit hati yang kurang kerjaan, nggak terima juga dibilang kurang kerjaan. Sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan, sehingga tidak ada lagi drama-drama yang mungkin bisa terjadi. Karena polisi sekali lagi hanya unsur penyidikan, Mbak ya, fungsi penyidikan. Kemudian nanti kita tunggu di penuntutan. Kalau jaksa menganggap polisi ini tidak cukup bukti ya, kita harus menghentikan. Tapi kalau menurut jaksa cukup untuk dibuat sebagai rencana penuntutan, nah berarti tugas polisi selesai. Jadi dari Bareskrim memang harus diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan. Demikian, Mbak. Nggak main-main nih yang bicara. Ini Komjen itu, ya mantan Bareskrim. Dengerin tuh. Tidak hanya kalau memang ada Profesor Wening di ruangannya, ya kenapa nggak memberikan kami 15 menit sebelum Kementerian Saintek datang, Pak? 15 menit aja, Pak, untuk publik mengetahui. Kesibukan agenda kan sebelum mungkin karena memang padat agenda untuk rektor DR itu banyak. Coba Pak ditanyakan lagi Pak ke Profesor Wening, kapan saya bisa datang, Pak? Coba Pak. Mungkin biar saya datang sesuai dengan Profesor Wening bisa nanti. Nomor HP-nya saya tidak punya. Enggak mau ngasih kalau HP-nya. Ke Profesor Wening, Pak, ini ada seorang alumni UGM ingin ketemu, kapan bisanya? Kalau Profesor Wening bisa minggu depan, saya datang minggu depan. Bisa Pak? Ya sampai nanti kita koordinasikan lagi dengan. Terus kami tahu jawabannya bagaimana. Takut dibui, Rismon ngotot ingin temui pihak UGM. Rismon di sini menjadi detektif dadakan ya. Dikirain ngelaporin ijazah Pak Jokowi itu sudah cukup bukti. Ternyata sudah menuduh, dilaporkan ke pihak yang berwajib, ke polisi. Ternyata baru sekarang cari-cari bukti. Ini gimana nih Rismon Sianipar? Udah pening Rismon ya. Macam ya, penting sekali Profesor Wening untuk mengungkapkan ke publik. Bahkan harusnya Humas pun harus tahu menjelaskan itu. Itulah pentingnya Humas. Tapi ini Masnya bertugas untuk negara, wajahnya pun nggak mau ditampilkan. Kalau seandainya saya bertanya gini Mas, bingung saya. Terakhir bertugas untuk negara atau enggak sih? Ini Mon, ngopi dulu Mon. Biar nggak stres kali kamu Mon. Kan kita temu di sini, ini tugas negara semua, dibayar tiap bulan oleh pajak rakyat. Kalau saya tanya gini Mas, terakhir kali UGM membuka program untuk
menerima sarjana muda itu kapan, Mas? Kurang tahu ya. Di Fakultas Kehutanan. Nah, itu yang berwarna di Fakultas Kehutanan gitu. Oh, gitu. Jadi bukannya satu UGM itu sama semua, enggak? Jadi pada waktu itu kan belum jadi satu gitu, Mas, belum terintegrasi. Belum terintegrasi. Jadi bisa saja di Fakultas Kehutanan bisa sarjana muda, di Fakultas Teknik nggak bisa gitu. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Tahunnya. Tergantung tahunnya ya. Oke. Untuk sekali lagi, ini yang berwenang adalah pimpinan kami yang menjawab. Padahal biasanya humas itu tugasnya menjawab pertanyaan wartawan. Iya, sebenarnya ya. Polisi-polisi nggak wartawan. Jempol. Ini ada di sini ada yang wartawan ada komentar gila nih. Ngapain harus melayani mereka? Urusan humas UGM melayani mahasiswa. Itu salah ya. Apakah humas UGM itu melayani mahasiswa? Enggak kan? Ya, melayani mahasiswa, semua melayani. Publik juga, mahasiswa kan? juga. Alumni, Mas? Termasuk salah satu. Enggak, alumni datang ke humas boleh nggak? Boleh. Boleh. Wartawan suka datang ke sini nggak, Pak? Iya, suka datang. Boleh semua datang ke humas UGM, tapi kalau untuk gerombol-gerombolan kalian nggak usah diladenin, biarin aja nih ya, orang-orang kerja kurang kerjaan orang kurang kerjaan nih si Rismon. Wartawan dulu. Pada saat wartawan datang, Masnya mau direkam kan? Enggak direkam itu. Enggak. Tidak nyaman wajahnya terlihat di video. Biar aja Dr. Rismon yang ganteng ini yang terkenal. Kelihatan terus wajahnya, atau Pak Janes nih. Oke lah, saya tunggu lah, Mas. Dan saya jangan diabaikan ya. Maksudnya, iya, mohon. Kalau saya diabaikan, saya datang ke sini lagi nanti. Saya konsisten orangnya. Ya. Gitu. Artinya saya sudah kasih nomor HP, kalau memang nggak ada jawaban, terutama 1 minggu ini, saya datang lagi, saya live-kan lagi. Gitu. Ya. Bagaimana perlakuan UGM terhadap alumninya. Padahal saya bertanya bukan hal pribadi kok. Berkaitan dengan UGM kok. Jadi kata bukan hal pribadi, tapi kepentingan pribadi, Mon. Udah pada tahu orang, Mon. Kepentingan pribadi. Udah takut kau masuk bui. Kata humas UGM, kita datang jangan hari Jumat. Datanglah di hari Senin. Kalau mau full, gitu ya. Seperti itu, Pak. Oh iya. Nah, ini kebetulan UGM banyak dinas luar. UGM banyak dinas luar. Nah, itu dia video kita kali ini, teman-teman. Jangan mau kita terprovokasi oleh Tipa, Roy Suryo, Rismon ini, dan juga Kurnia tadi ya. Mereka ini bukan mencari kebenaran, tetapi sedang mencari pembenaran demi kepentingan kelompok mereka, demi kepentingan pribadi, karena orang-orang ini sudah pada pusing, sudah penjara itu dari depan mata. Ya, udah di depan mata penjara itu. Nah, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Semoga gerombol-gerombol ini cepat ditangkepin ya, supaya tidak terus-terusan bikin gaduh, supaya tidak terus-terusan memecah belah antara masyarakat ya. Jadi jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita terpecah belah. Dunia sudah mau perang dunia ketiga. Jadi hal-hal receh seperti ini nggak usah kita gubris ya. Nggak usah kita gubris, kita doain aja gerombol-gerombol ini cepat ditangkap. Dah selesai. Salam RCK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye.